Hai, shalom dan selamat pagi kepada setiap jemaat-jemaat Tuhan. Haleluya, kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi ini kita dapat berkumpul dan bertemu kembali di dalam ibadah online kita pada pagi ini. Haleluya, Tuhan kita sangat baik, amin. Di dalam Mazmur 150 ayat 6 berkata, "Pujilah Tuhan, hai semua makhluk yang hidup, pujilah Tuhan." Haleluya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur Tuhan karena pada pagi ini kami dapat berkumpul kembali dan bertemu kembali di dalam ibadah online kami. Oh haleluya Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Kami serahkan pribadi kami, setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun haleluya mereka berada saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau menyertai kami, hadir di tengah-tengah kami, hadir di dalam pribadi kami, mengurapi setiap pribadi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, kami sangat bersyukur juga Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, untuk kesehatan, kekuatan, nafas Tuhan, semuanya daripada Engkau. Kami sangat bersyukur Tuhan. Biarlah juga setiap pujian dan penyembahan dan firman Tuhan yang kami akan dengar pada pagi ini akan memberi kekuatan yang baru, sukacita yang baru dalam pribadi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Haleluya. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah yang gelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siang dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang,
Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa langit selalu biru, dan Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup kita tidak ada masalah. Tetapi satu yang Tuhan janjikan, bahwa Dia menyertai kita senantiasa. Bahkan Tuhan tinggal di dalam pribadi kita dan sanggup menolong kita walau apapun keadaan kita saat ini. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya.
lihat kuasa-Nya dalam kekeringan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Terima kasih. Salam dan selamat pagi jemaat Gereja Grace Sri Muda dan semua umat Tuhan yang bersama dalam kebaktian secara maya, yaitu online pagi hari ini. Terima kasih karena bersama mengikuti kebaktian. Harapan saya kamu diberkati oleh hadirat Tuhan dan dijamah olehnya dalam kebaktian kita pagi hari ini. Kita memuji Tuhan dengan segala puji dan syukur bagi Yehova Bapa yang di surga, karena belas kasihannya yang teramat besar. Kita telah dikurniakannya kelahiran baru dengan membangkitkan Yesus Kristus daripada kematian, supaya kita memiliki pengharapan yang penuh berkat dan penyataan kemuliaannya. Kita memiliki harapan yang tidak akan binasa, dan kita mengharapkan warisan yang tidak mungkin reput, tercemar atau lenyap, disimpan untuk kita di surga yang pasti dinyatakan dalam kemuliaannya kelak. Pagi hari ini saya akan membawa firman Tuhan untuk kita, yaitu siapakah orang Farisi, yang kita akan baca sama-sama belajar, yang terdapat daripada Matius 23 ayat 1 hingga 36. Dan pada firman ini, di hujung firman nanti kita akan adakan perjamuan kudus. Jadi oleh itu saya harap kita bersedia dengan roti dan cawan. Kita akan sama mengambil firman perjamuan kudus pagi hari ini. Sebelum itu, mari kita menyerahkan kesempatan yang kita ada pada pagi ini untuk belajar dari firman Tuhan kepada Yehova Bapa. Kita minta supaya Roh Tuhan, Roh Kudus, untuk yang menolong kita dalam bagi saya yang menyampai dan juga bagi kamu yang mendengar, supaya mata hati kita, hati nurani kita dapat memahami dan meresponi untuk melakukan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Yehova yang bertakhta di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini sekali lagi umat-Mu Tuhan bersatu Tuhan dalam persekutuan kebaktian kami pagi hari ini. Kami telah memuji, menyembah Engkau dengan pujian dan kesyukuran kami Tuhan, karena benar Tuhan bahwa Engkaulah yang atas segalanya, bahwa Bapa Engkaulah yang adalah yang mencipta kami, dan segala yang ada daripada kami adalah Engkau yang memberi. Oleh itu kami bersyukur dapat memuji Engkau bersama pagi hari ini. Dan pada ini juga Tuhan, kami mau mendengar dari sabda firman Tuhan. Oleh itu kami minta pertolongan Roh Kudus Tuhan, Engkau menolong kami
bagi hamba yang menyampai, minta supaya Engkau yang memberi kuasa dan juga hikmat dalam penyampaian firman ini. Dan juga minta supaya darah Tuhan Yesus yang melindungi hamba. Dan juga Tuhan bagi para umat-Mu yang mendengar firman-Mu ini Tuhan. Saya berdoa juga Tuhan. Tuhan, biar Roh Kudus Engkau menyediakan hati mereka. Supaya Tuhan kami dapat memahami. Hati kami dapat terbuka. Tuhan dan mengerti kehendak-Mu. Tujuan Tuhan Engkau menyampaikan firman-Mu ini untuk kami. Pada ketika ini. Karena kami tahu ini adalah hari-hari yang sangat mencabar. Oleh itu kami mau dengar daripada Engkau. Dan kami mau merancangkan hidup kami Tuhan. Supaya ia dalam mengikut kehendak-Mu. Dan dalam rencana-Mu dalam setiap hidup kami. Kami meresponi atas firman-Mu ini Tuhan. Oh Tuhan kami minta. Biarlah Tuhan yang hadir dalam penyampaian firman ini Tuhan. Dari awal hingga akhir. Kami bersyukur juga Tuhan kami akan menghadap perjamuan kudus pagi hari ini. Tuhan kami sangat menghargai, mengingati apa yang telah Kau lakukan untuk kami Bapa dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan meminta semua ini di hadapan-Mu Bapa. Dalam nama Yehova, dalam nama Yesua Masya, Tuhan Yesus yang Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman yang kita akan sama belajar pada pagi hari ini sebenarnya adalah sambungan pelajaran kita dari firman Tuhan yang telah disampaikan beberapa minggu yang lalu yang bertajuk apakah pendapatmu tentang Kristus ataupun Mesias. Yaitu kita telah melihat yaitu ketika Tuhan ini adalah bila Tuhan menyampaikan firman yang kita mendengar belajar tempoh hari adalah semasa dia mengajar. Dia mengajar di halaman bait suci di Yerusalem. Dia menanyakan orang Farisi, apakah pendapatmu tentang Kristus? Anak siapakah dia? Dan orang Farisi ini tidak mahu menjawab soalan Yesus ini. Mereka menganggap soalannya itu, mereka menjawab soalan yang kedua saja. Yang pertama mereka tidak menjawab. Jadi ini sesuatu yang mengherankan. Di mana orang yang terpelajar, bangsa Yahudi ini tidak mau menjawab soalan, mau meminta pendapat mereka, ataupun mereka mengelakkan untuk menjawab. Pernah saya dengar dari mulut dan juga saya pernah tuntun daripada seorang Yahudi bila dia menyampaikan khutbah dia, bila ditanya bila ditanya atau diminta pandangannya tentang sesuatu, ini dia kata, ini sangat berbahaya kalau kamu minta pendapat daripada seorang Yahudi, karena mereka mempunyai berbagai pendapat dan sangat suka memberi pendapat mereka selalu. Jadi bila mereka orang Farisi ini tadi tidak memberi jawaban kepada Tuhan Yesus untuk minta pendapat mereka tentang soal yang dia tanya kepada mereka tadi, ini adalah suatu yang sangat ganjil dan jarang-jarang berlaku. Apatah lagi mereka memang mempunyai pengajaran yang luas atau mempunyai daya pemilikan yang hebat dan luas. Mereka memang biasa, orang Yahudi ini biasa dengan berbagai ilmu, pengetahuan, dan memang suka berdebat untuk memberi pendapat. Ini adalah tabiat, ini adalah ajaran mereka. Mereka selalu bertanya dan beri pendapat. Orang bertanya, mereka akan beri pendapat. Kita melihat lawyer atau peguam yang terhebat di dunia adalah dari bangsa ini. Lawyer Singapura yang terkenal sejaman dengan mendiang Tengku Abdul Rahman yang jumpa Ching Peng di Baling dalam perjumpaan adalah mendiang David Marshall. Dia adalah bangsa Yahudi. Dia dan mendiang Lee Kuan Yew, keduanya memang peguam yang sangat hebat. Jadi
bila orang Yahudi, orang pandai Yahudi ini, tidak mahu menjawab atau menjawab pendapat mereka tentang Kristus, mesti ada sebabnya. Ini kalau mereka jawab, yaitu jawaban mereka tentang Kristus akan membongkarkan rahasia tentang mereka, baik yang dalaman hati ataupun luaran, apa yang mereka perbuatan mereka ataupun apa yang mereka lakukan. Karena korupsi hati dan amalan mereka akan terbongkar dari jawaban mereka. That is the corruptness of practice, and their hearts would be exposed should they answer the questions. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia tahu dalaman mereka, hati mereka, dan siapa mereka ini sebenarnya. Jadi tidak ada yang tersembunyi di mata Allah. Bila Tuhan Yesus menanya soal ini, bukan dia menanya sesuatu yang tidak soalan yang lain, tapi dia tahu bila menanya soalan ini, mereka akan terdiam. Karena kalau mereka menjawab soalan Tuhan Yesus ini, akan terbuka rahasia tentang mereka. Karena Yesus Kristus ini adalah Tuhan. Karena dalam Ibrani 4 ayat 13, tidak ada makhluk yang terlindung daripada penglihatannya. Segala-galanya terdedah dan terbuka kepada mata Allah. Kepadanya nanti kita dipertanggungkan tentang segala perlakuan kita. Dan juga dalam Matius 10 ayat 26, dia kata, jangan takut akan manusia, yang tersembunyi akan dinyatakan, yang rahasia akan didedahkan. Jadi pagi hari ini saya akan membawa kita melihat dua perkara dari firman Tuhan. Dua perkara di firman Tuhan dalam Matius 23 ini. Yaitu pertama, mengapa orang Farisi tidak mahu atau mengelakkan menjawab Tuhan Yesus. Kita akan mendalami ini sedikit. Dan kedua, kata ataupun kutukan Tuhan Yesus terhadap orang Farisi, ataupun kesudahan akan orang Farisi. Jadi kita akan melihat ini. Jadi pertama, mengapa mereka orang Farisi tidak mahu atau mengelakkan menjawab Tuhan Yesus? Dari soalan Tuhan Yesus yang pertama, apa pendapatmu tentang Kristus? Pertama, mereka ini adalah sangat jahat dan kurap. Perbuatan mereka sangat jahat dan kurap, yaitu mereka tidak mahu menjawab soalan Tuhan Yesus ini karena di hadapan mereka ialah Mesias atau Kristus, yang mereka ketua-ketua agama ini, orang-orang Farisi ini tidak suka karena mereka adalah sangat jahat dan kurap, yaitu evil and corrupt dari segi sifat, perbuatan dan tindakan mereka. They have that in them. Yaitu mereka tidak mahu mengakui Yesus adalah Kristus, walaupun mereka tahu bahwa baru beberapa hari lepas di hadapan mereka Yesus mengenapi nubuat Nabi Zakaria, yaitu Mesias yang akan datang menunggangi keledai. Karena kita baca apa yang terjadi beberapa hari lepas bila Yesus datang menyusung
pergi ke kota Yerusalem. Dia menunggang keledai. Dan ini adalah nubuat sebagai seorang Mesias. Dalam Zekaria 9 ayat 9. Dia kata, bergembiralah wahai putri Sion, bersoraklah wahai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Dia adil, pembawa kemenangan. Dia rendah hati dan menunggang seekor keledai. Seekor keledai muda. Dan mereka melihat kepegenapan nubuat ini dalam Yesus. Ini karena imam-imam ini dan para guru-guru agama, the priests and the rabbis, ini orang-orang Yahudi yang dari golongan orang-orang Farisi ini pada masa itu sangat buruk dan busuk, rotten to the core, yaitu apa yang mereka lakukan seperti menjadikan rumah ibadah, rumah cuci, untuk yaitu the temple, sarang pencuri, dan mencampuri iman, yaitu agama, dengan politik. Dikatakan mereka sanggup membuat bidaan ataupun tawaran untuk menjadi sebagai seorang ketua imam. Mereka menjual kedudukan ini kepada siapa yang sanggup membayar harga tinggi, the highest bidder. Mereka memperkayakan diri, mempergunakan dan membelakangi orang-orang awam, orang-orang yang miskin. Semua ini dilakukan menggunakan nama Tuhan ataupun nama Allah. Kemaruk akan kuasa mempengaruhi perhitungan mereka. Dan seperti dalam perjanjian lama, dalam Yeremia 2:8 tentang golongan ini. Yeremia 2:8 berkata, para imam tidak bertanya di manakah Tuhan. Orang yang memegang hukum Taurat tidak mengenal aku. Dan para gembala umat memberontak terhadap aku. Para nabi bernubuat atas nama Baal dan mengikuti apa yang tidak memberikan faedah. Ini firman Tuhan tentang mereka. Yaitu korupsi dalam kalangan mereka adalah dari bawah hingga orang atas. Jadi mengapa mereka tidak mau menjawab? Karena mereka akan hilang muka dan juga kedudukan mereka, yaitu kehilangan pengaruh dan mata pencarian mereka jika mengakui Yesus adalah Kristus atau Mesias. Kedua, mereka adalah penghadang ataupun penghalang orang ramai dari mendekati Tuhan ataupun Allah. Mereka mendakwa yang mereka adalah wakil-wakil Allah, tetapi dari segi praktiknya, yaitu perbuatan mereka membina benteng atau pagar mengelilingi Allah. Allah tidak dapat ataupun tidak mudah didatangi oleh orang ramai. God was not accessible by them to the public people. Mereka ada dan diletakkan untuk menghalang orang ramai supaya berjauh daripada Allah. Bukannya untuk orang dekat, tapi menjadi orang berjauh. Karena mereka saja yang boleh mendekat dengan Allah. Yaitu mereka menggunakan otoritas, kuasa yang ada pada mereka untuk menawan, memimpin orang yang tidak bersalah menjadi lebih sesat. They exploited the authority that were given themselves to subdue and lead the innocent astray. Mereka mendakwa bahwa mereka saja jalan yang boleh mengenal Allah, tapi membuat cerita dan ajaran yang dari kuasa kegelapan. Mereka menjanjikan hidup yang abadi
bersama Allah selagi seorang itu menjadikan mereka raja. Orang yang dijulang. Mereka monopoli dan menggunakan agama untuk kepentingan diri dan menyesat orang lain. Tuhan Yesus tahu perbuatan mereka, kesalahan mereka. Jadi bila Tuhan Yesus menanya soalan itu, mereka terdiam, tidak mahu menjawab, mengelak soalan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, mereka, golongan ini sebenarnya dikuasai oleh roh iblis. Mereka memerintah dalam kuasa kegelapan dan menghalangi cahaya terang. They block out the light. Mereka yang golongan agama elit, atasan ini cemburu kepada ajaran yang sebenar, ajaran Tuhan, ajaran Torah, dari firman Tuhan yang sebenar. Mereka membuat dan menambah sendiri ajaran mereka kepada ajaran Torah, ataupun mereka mengambil ajaran Torah, ajaran Tuhan untuk membenarkan perlakuan mereka yang sebenarnya bukan daripada Tuhan. Yaitu mereka ini makan suapan, yaitu rasuah, korupsi, dengan mengadakan kerjasama dengan kerajaan Romawi ketika itu. Yang kita tahu kerajaan Romawi adalah kerajaan yang menyembah berhala. Itu menghasut orang Israel untuk menentang Kristus Allah. Korupsi, menguasai kebenaran, kejahatan, bangkit melawan kebaikan, dan kebencian yang tidak bersebab, mereka menyalibkan Kristus. Mereka ini adalah dari keturunan atau keluarga kasukan roh reptilia iblis. Dan mereka ini adalah dari golongan kumpulan Kabalah. Karena Tuhan tahu mereka ini. Dalam Matius 12:34, ini kata Tuhan Yesus, "Hai kamu bagai ular kapak berbisa, bagaimana dapat kamu tuturkan perkara yang baik sedangkan dirimu jahat, yang diluahkan mulut meluat daripada hati." Matius 23 ayat 33. "Hai kamu ular, bahkan kamu bagaikan ular kapak berbisa, bagaimana kamu dapat melepaskan diri daripada hukum neraka?" Jadi golongan ini adalah golongan Kabalah. Sebenarnya mereka ada campuran kasukan oleh roh iblis, dan kita akan melihatnya lebih. Jadi apa pelajaran yang kita tahu daripada orang Farisi? Siapa mereka ini? Orang Farisi. Pertama, kena tamak pada kedudukan dan maruah, tidak berani untuk mengakui keadaan yang sebenar, yaitu mengakui bahwa Yesus adalah Mesias atau Kristus. Ini sangat berbahaya, karena ada yang sanggup mati dari menyatakan kebenaran untuk melindungi diri dan kumpulan mereka. Ini adalah sifat ini adalah sifat kumpulan atau kongsi gelap mistik seperti Kabalah, Illuminati, Freemason
dan sebagainya. Dan ada golong-golongan ini. Mereka tidak akan menyatakan kebenaran. Mereka melindungi diri dan kumpulan mereka. Walau bagaimanapun, rancangan Allah, walaupun dalam keadaan begitu gelap dan banyak halangan, tetap akan berjalan untuk memperkenalkan Mesias atau Kristusnya. Ianya sebenarnya melengkapi sinergi dengan rancangan Allah. Walau bagaimanapun, walau macam manapun kuasa kegelapan, tapi Tuhan yang berkuasa sebenarnya dalam rancangan mereka. Kegelapan hati mereka dikuasai oleh iblis ini, Tuhan juga menggunakan semuanya untuk mencapaikan rancangan Tuhan. Jadi kita tahu Tuhan tahu semuanya. Tuhan tahu dari awal hingga akhir. Jadi itu kita belajar sedikit tentang mereka. Dan kita yang kedua, kutukan Tuhan Yesus terhadap mereka orang Farisi atau kesudahannya akan orang Farisi ini. Dan ini adalah, tolong baca daripada firman Tuhan dalam Matius 23 ini, kalau untuk melihat semuanya lebih detail. Jadi sebenarnya ada 7 kutukan Tuhan kepada orang Farisi. Tuhan katakan malanglah dalam AVB, tapi celakalah dalam terjemahan TB, terjemahan baru. King James, woe. Dalam bahasa Ibrani dia, oyi. Apa arti ini? Woe, alas, oh. Nah, woe, celaka, malang ini. Dalam English, is a passionate cry of grief or despair. Yaitu tangisan yang menyayat akan kesedihan atau keputusasaan. Yaitu keadaan ini adalah tangisan yang kesia-siaan karena sudah terlambat. Tangisan dari perasaan yang sangat menyesal, yang tidak ada kesudahan atau penyelesaiannya. Ini karena sesuatu itu sudah terlepas, yang begitu besar akibatnya diterima dan tidak akan dapat diulangi lagi. Jadi inilah arti woe nih, malangnya. Dan ini firman Tuhan menyatakan, membayangkan situasi ini dalam Matius 25:30. Ini adalah satu bahagian di mana dia menyatakan tentang dalam keadaan tangisan woe ini, malang, celaka ini, yaitu dalam Matius 25 ayat 30. Buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan di luar. Di sana akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Ratapan dan gertakan gigi. Ini adalah keadaan, yaitu tangisan tadi. Tangisan yang kesia-siaan karena sudah terlambat. Tangisan dari perasaan yang sangat menyesal, yang tidak ada kesudahan atau penyelesaian. Itu kegertakan gigi. Karena sesuatu sudah terlepas dan menerima akibat dan tidak dapat diulangi. Jadi kita melihat 7 kutukan yang Tuhan ceritakan. Ini adalah kutukan atas sifat, perbuatan, dan tindakan orang Farisi yang kita melihat tadi. Jadi pertama tentang kutukan ini, ayat 13. Dia kata, malanglah kamu ahli Taurat dan orang Farisi, kamu munafik. Kamu menutupi kerajaan surga di muka orang. Kamu bukan saja enggan memasuki kerajaan surga, kamu halang
pula orang lain yang berusaha untuk masuk. Mereka ini menjadi penghalang, seperti kita lihat tadi, untuk orang ramai untuk pergi mendekati Tuhan atau Yehova. Mereka tidak mau masuk, tapi juga mereka menghalang. Dan keadaan mereka, akhirnya mereka akan mendapat hukuman. Itulah kata Tuhan, malanglah kamu. Dan kedua, melihat ayat 14. Malanglah kamu ahli Taurat dan orang Farisi, kamu munafik. Kamu menipu balu dan merampas rumahnya, kemudian pura-pura berdoa, berjela-jela. Oleh itu, kamu akan menerima hukuman yang lebih berat. Jadi perbuatan dan sifat mereka seperti itu sangat-sangat keji. Maka begitu sangat jahat dan kurang. Mengambil kesempatan kepada orang untuk tujuan, kepentingan kumpulan mereka. Menipu balu, merampas rumah. Nah, kemudian pura-pura berdoa. Ini adalah perbuatan yang sangat keji. Jadi, tabiat ini, Tuhan kata, kamu akan terima hukuman yang sangat berat. Dan ketiga, kutukan Tuhan. Ayat 15. Dia kata, malanglah kamu hai Taurat, ahli Taurat. Malanglah kamu ahli Taurat dan orang Farisi. Kamu munafik. Kamu meretas lautan dan daratan untuk menarik seseorang menganut agamamu. Namun demikian, setelah berjaya kamu menjadikannya isi neraka yang 2 kali lebih buruk daripadamu. Itu menggunakan nama agama Tuhan untuk membinasakan jiwa orang lain. Jadi mereka tidak ada sebenarnya hati untuk mengikut ajaran kebenaran firman Tuhan, ajaran Taurat itu. Tapi mereka sebenarnya menggunakan untuk membinasakan orang. Bukan untuk menolong, bukan untuk menolong orang-orang lain, orang-orang Yahudi yang lain. Tapi mereka ini menggunakannya sebenarnya untuk membinasakan orang Yahudi yang lain. Orang-orang. Jadi perbuatan menipu orang lain untuk kepentingan pribadi atau kumpulan mereka sendiri. Yang keempat, kita lihat kutukan dia ayat 23, dalam ayat 23. Malanglah kamu ahli Taurat dan orang Farisi, kamu munafik. Kamu memberikan 1/10 daripada pelbagai jenis rempah, seperti selasih, adas manis, dan jintan kepada Allah. Tetapi kamu tidak mematuhi ajaran Taurat yang benar-benar penting, seperti keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kamu harus mengerjakan semua ini tanpa melalaikan ajaran yang lain. Perbuatan yang memilih dan menafsirkan ajaran Tuhan mengikut cita rasa sendiri, mengikut kehendak sendiri, dan untuk kenaya akan menguntungkan pribadi kekumpulan mereka. Mereka tidak mengambil keseluruhan ajaran Tuhan sebagai amalan. Jadi mereka ini bukan sebenarnya, mereka menggunakan agama, tapi diri mereka bukan sebenarnya pengikut ajaran agama Tuhan. Tapi mereka ada tafsiran mereka sendiri, ada agenda mereka sendiri. Ayat 5.
kutukan yang kelima, daripada ayat 25. Kita baca. Malanglah kamu ahli Taurat dan orang Farisi, kamu munafik. Kamu membersihkan bahagian luar cawan dan pinggan, sedangkan bahagian dalamnya penuh dengan hasil kekerasan dan kerakusanmu. Apa yang ada dalam mereka? Yaitu mereka mempunyai agenda dan muslihat iblis. Dalam mereka adalah agenda untuk melakukan apa yang sebenarnya Tuhan mereka, yaitu iblis, mahu lakukan. Yaitu niat yang sebenar adalah mahu membinasakan orang lain. Yang keenam, daripada ayat 27. Malanglah kamu ahli Taurat dan orang Farisi, kamu munafik. Kamu seperti kubur yang bercat putih, cantik di luar, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang, mayat, dan segala macam kekotoran. Sama. Tuhan tahu agenda mereka adalah agenda iblis. Muslihat mereka adalah dari iblis. Iblis dari awal adalah pembohong, pendusta, dan pembunuh. Jadi walaupun di luaran apa yang mereka lakukan, semuanya nampak baik, tetapi di sebaliknya ini hanya untuk mengaburi mata orang. Tapi niat sebenar dan belakangnya adalah dipengaruhi oleh kuasa kegelapan, iblis. Dan yang terakhir, yang ketujuh, daripada ayat 29. Malanglah kamu ahli Taurat dan orang Farisi, kamu munafik. Kamu membina makam yang indah untuk nabi-nabi dan menghiasi kubur orang yang benar. Saya baca terus sampai saya baca ayat 31 hingga 32. 33. Jadi kamu sendiri memberi kesaksian bahwa kamu keturunan pembunuh nabi. Kalau begitu, teruskan dan sempurnakanlah apa yang dimulakan oleh nenek moyangmu. Hai kamu ulal, bahkan kamu bagaikan ular kapak berbisa. Bagaimana kamu dapat melepaskan diri daripada hukuman neraka? Mereka, golongan ini sebenarnya mempunyai keturunan reptilia, ulal, leviatan, golongan orang Israel yang pernah menjadi najis, yaitu diva, tidak cuci, karena mereka kawin campur dengan malaikat atau roh-roh yang melawan Tuhan, the fallen angel. Ini adalah keturunan ini. Dalam Yesaya 27 ayat 1 tentang ulal, reptilia ini, keturunan ini, dia kata, pada waktu itu Tuhan akan menjatuhkan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat terhadap Leviatan, ular yang meluncur terhadap Leviatan, ular yang melingkar, dan dia akan membunuh naga yang berada di laut. Ini adalah keturunan. Ini adalah mengapa ada orang yang begini, yang sangat jahat, adalah karena mereka adalah dari keturunan iblis, roh-roh, the fallen angel yang melawan Tuhan. Kena tentang mereka ada dalam Izra bahagian 9 ayat 1 hingga 2.
Saya baca. Setelah selesainya semua itu, aku didatangi para pemimpin, lalu mereka berkata, para warga Israel, para imam dan Bani Lewi tidak memisahkan diri daripada penduduk negeri ini, yaitu Bani Kanaan, Bani Het, Bani Feres, Bani Yabus, Bani Amon, Bani Moab, orang Mesir dan orang Amori, serta segala perbuatan keji yang dilakukan oleh mereka. Ayat 2. Warga orang Israel mengambil istri daripada anak perempuan mereka itu bagi diri mereka dan bagi anak-anak mereka, sehingga benih yang suci sudah bercampur dengan bangsa-bangsa negeri ini. Bahkan para pemimpin dan para pegawainya yang lebih dahulu banyak melakukan kemungkaran ini. Sejarah menunjukkan siapa mereka ini, keturunan mereka. Siapa? Dari keturunan siapa mereka? Jadi sebagai pelajaran, apa yang kita belajar, apa yang terjadi, yang Tuhan katakan, sebenarnya terjadi sekarang dalam dunia ini. Lebih lagi di Israel, negara Israel sekarang. Ini keadaan. Mereka ada yang berkuasa, yang membuat kekejian ini, yang Tuhan Yesus kutuk. Iblis selalu akan mengambil apa yang Tuhan lakukan. Jadi agenda orang Farisi masih lagi ada hingga hari ini dalam bentuk Zionism. Supaya kita betul. Kita jangan keliru bahwa Zionism itu bukannya Judaism ataupun agama orang Yahudi, agama Torah. Ini adalah golongan yang mahu agenda menawan dunia, global, New World Order. Ini adalah mereka. Jadi kita jangan keliru bahwa Zionism bukan Judaism, agama orang Yahudi. Dan negara Israel sekali lagi dipilih dan digunakan oleh golongan ini, golongan Farisi atau Zionism ini. Jadi mereka yang Zionis ini, orang yang Zionism ini dikatakan Zionis, yaitu mereka mengawal mereka yang bangsa Yahudi dan agama Yahudi. Mereka mengambil kesempatan atas bangsa Yahudi dan agama Yahudi. Tidak semua orang Yahudi ada Zionism. Judaism bukan sama dengan Zionism. Ini adalah golongan yang lain. Mereka Zionis ini adalah golongan elit, seperti keluarga Rothschild. Mereka yang mahu membentuk dunia, membawa dunia kepada New World Order. Mereka yang memegang kuasa dunia ini, kumpulan ini sebenarnya yang memegang kuasa dalam dunia ini. Sebenarnya kuasa setiap negara dalam tangan mereka. Dan kita tahu mereka ini adalah dari keturunan reptilia itu. Jadi, bagaimana gereja Tuhan? Bagaimana kira bagi gereja Tuhan Yesus? Mereka telah menyusup masuk dalam gereja Tuhan juga. Dalam Yudas 1:4, beberapa orang yang telah menyusup masuk ke dalam golongan kamu tanpa disadari, merekalah yang dari dulu lagi telah disebutkan hukumannya dalam kitab suci. Merekalah orang mungkal yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melakukan maksiat. Mereka tidak mengakui Yesus Kristus sebagai satu-satunya Raja dan Tuhan kita. Firman Tuhan kata, seperti mereka yang dari dahulu lagi telah disebut hukumnya
dalam kitab suci. Jadi ini adalah golongan dari keturunan ular. Roh-roh iblis yang telah memberontak terhadap Allah bersama setan, Lucifer, dan hukuman yang ditempatkan, yang telah disediakan untuk mereka ke pemberontakan mereka. Nah, Tuhan sudah menyediakan hukuman yang telah ditempatkan mereka dalam kegelapan yang hitam pekat untuk selama-lamanya. Jadi itulah hukumannya ada dalam kitab suci. Mereka boleh tanpa disadari menyusup masuk dalam gereja Tuhan Yesus. Kerajaan-kerajaan di dunia ini yang dikuasai oleh golongan ini telah menawan gereja-gereja Tuhan. Mereka menakutkan apa yang terjadi sekarang. Mereka sangat menakutkan dan membuat beberapa ancaman dan hukuman untuk umat Tuhan, dan membuat lockdown. Ketakutan menyelubungi gereja. Gereja-gereja ditunduk untuk patuh pada kerajaan, berbuat baik. No? Bagaikan dia akan mendapat baik. No? Bagaikan dia akan berbaik dengan gereja. Tidak diharap. Kerajaan yang sepatutnya menghalang kejahatan, tapi bekerja sama dengan iblis. Jadi bagaimana? Ianya suatu kerajaan dari Allah. Kalau dia bekerja sama dengan iblis. Sedangkan sebenarnya kerajaan yang takut akan Tuhan adalah sebuah negara yang makmur, kena berkat Tuhan atas negara itu. Jadi kerajaan di dunia secara keseluruhannya dikuasai oleh iblis. Niat baik Tuhan dan rancangannya untuk dunia dirampas, di-hijack oleh iblis. Dalam Efesus 2 bagian 2, yang dahulu kamu lakukan menurut jalan dunia, menurut raja segala kuasa di udara, roh yang sekarang bertindak dalam diri anak-anak durhaka. Dalam 1 Yohanes 5:19 juga, kita tahu bahwa kita milik Allah, walaupun dunia diperintah oleh iblis. Jadi apa tindakan? Jadi dengan tahu dunia ini bukan tempat ataupun bagi kita. Tuhan ada menyediakan tempat bagi kita yang sangat terbaik. Yang terbaik Dia menyediakan. Jadi kita perlu mempersediakan diri untuk ada di sana. Puji Tuhan, tema kita tahun ini menantikan pengharapan penuh berkat dan penyataan Allah untuk hidup kita, dalam hidup kita. Dan saya harap kita yang telah mendengar firman Tuhan pagi hari ini kita tahu dunia ini bukannya menjadi baik, tapi akan dikuasai oleh mereka ini, dan tidak ada niat baik mereka terhadap manusia. Puji Tuhan, baik kita mempersediakan diri untuk di tempat yang Tuhan sediakan, tempat yang lebih baik, yang sangat baik. Jadi saya harap semua kita yang mendengar firman Tuhan ini menerima kasih Allah yang Dia sediakan dalam Kristus Yesus sebagai penebus bagi kita.
Jadi kamu yang mendengar firman Tuhan ini, tahu bahwa ada dunia ini bukannya kerjaan Tuhan. Tuhan ada di dunia ini, ada umat-umat Dia adalah untuk kerjaan Dia yang akan datang, menyediakan kita. Jadi saya harap yang belum menerima Tuhan Yesus, kamu ambil kasih Allah kepada kamu, karena Dia tidak mau kamu terus berada dalam dunia yang kurap ini dan dalam penguasaan iblis. Dia telah menyediakan jalan untuk kita lepas daripada kuasa ini. Dan kita tahu Dia ada berkuasa. Apa juga rancangan iblis, rancangan Tuhan adalah di atasnya. Jadi Tuhan ada jalan untuk menyelamatkan kita dari kehancuran yang iblis mau lakukan, yaitu menerima apa yang Dia lakukan dalam Yesus Kristus. Jadi siapa yang dahaga akan kehadiran Allah, jamahan Tuhan dalam hidup dia, penyertaan Allah, dan mahu dibebaskan dari kuasa iblis dalam dunia yang kurap ini, dan akan bersama dengan Allah untuk selama-lamanya, Ia hanya memerlukan untuk kamu percaya kepada Kristus yang diutuskan oleh Allah. Jalan keluar daripada kebinasaan penguasaan iblis adalah kamu mesti percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kematian Yesus sebagai tebusan bagi jiwa kamu, karena kamu seorang yang berdosa. Kebangkitan Yesus dari kubur, bagaimana Dia berkuasa untuk melepaskan diri dari kuasa iblis atas kamu dan memberi kamu kehidupan kekal. Karena janji Tuhan, dalam ini janji Tuhan Yesus Kristus, yang kita tahu Kristus Allah. Yohanes 4:14. Tetapi sesiapa minum air yang kuberikan kepadanya nanti tidak akan dahaga lagi selama-lamanya. Air yang akan kuberikan itu akan menjadi mata air dalam dirinya dan memberinya hidup yang kekal. Roma 6:23, kena ganjaran dosa ialah kematian, tapi karunia Allah ialah kehidupan kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi itu saja jalan untuk kamu mendapat hidup yang kekal, untuk mendapat hidup dalam segala kelimpahan yang Tuhan sediakan, untuk akan bersama dengan Tuhan, bukan dalam dunia yang penguasaan iblis, tapi dalam surga yang Dia sediakan. Puji Tuhan. Dan sekarang mari kita mempersediakan diri kita untuk mengambil perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah bagi jemaat-jemaat Tuhan, yaitu mereka yang telah percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi pengikut Dia. Bagi yang belum terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan dalam hidup kamu, tidak perlu mengambil bahagian atau mengadakan perjamuan kudus ini. Tapi saya harap kamu tahu akan kasih Allah kepada kamu, dan saya harap kamu menerima kasih itu. Dan bagi kita yang akan mengambil dari firman ini, kita belajar, biarlah komitmen iman kita kepada Kristus menjadi bertambah dan tidak berbelah bagi, yaitu dengan iman kita dalam Kristus yang mengorbankan nyawanya untuk kamu. Segala kesalahan, perbuatan salah dan dosa kita
dipadam dan diampuninya. Kita mengingatkan pengorbanan Yesus untuk mengampuni kesalahan kita, segala dosa kita yang dipadamkannya dan diampunikannya. Karena Dia telah menumpahkan darahnya untuk menyuci, membersih, dan membuka halaman baru untuk memuliakan hidup baru untuk kita. Kita puji Tuhan, di mana orang lain menjatuhkan hukuman dan menolak tanpa mengampuni. Yesus Kristus menunggu untuk memeluk, mengangkat dan memperbaiki, memulih serta memperbarui apa yang sudah pecah dan hancur dalam hidup kita. Kristus yang sebenar menumpahkan darahnya supaya kita yang telah mati rohani boleh mendapat hidup yang baru. Saya tahu apa yang terjadi kepada dia. Walaupun dia didapati tidak bersalah, dia menanggung kutukan dan hukuman atas yang patut kita terima karena kita orang berdosa. Dan puji Tuhan memberi peluang yang kedua kepada kita orang yang berdosa untuk menjadi orang yang benar. Karena melalui Yesus Kristus yang menang atas maut dan bangkit dari kematian, kita memiliki satu jalan kepada Allah. Dia telah membukakan pintu gerbang terbuka luas untuk umat manusia berbalik semula kepada Allah. Ini bukan karena kita seorang yang baik atau berhak untuknya ataupun kita begitu hebat dalam mengerjakan amalan keagamaan dan tradisi yang diperturunkan. Bukan juga karena kita seorang yang berjaya dan memiliki segala kekayaan dan harta benda, tapi hanya melalui kasih karunia, yaitu anugerah Allah yang dilakukannya sebagai Mesias untuk kamu dan saya. Dan pengakuan dan penerimaan kita atas apa yang dia lakukan ini di dalam hati kita dan juga keluar daripada mulut kita, pengakuan kita, dia menjaminkan kita kehidupan yang kekal. Karena dalam Roma 9 ayat 10 ayat 9 hingga 10, jika kamu akui dengan mulutmu bahwa Yesus ialah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitnya daripada kematian, kamu akan diselamatkan. Karena dengan hatimu kamu beriman dan diperbenar, dan dengan mulutmu kamu mengakui lalu diselamatkan. Ayat 13, karena sesiapa yang menyeru nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi mari kita pengambilan roti Tuhan ini, kita mengingatkan apa kata Tuhan dalam melakukan perjamuan kudus ini. Jadi kita mula dengan roti. Kita dengar kata Tuhan tentang roti. Saya terbaca dalam 1 Korintius 11 ayat 25 hingga 26. Ayat 25. Demikian juga sesudah makan, dia mengambil cawan lalu berkata, tentang roti, ayat 23. Aku telah menerima daripada Tuhan apa yang telah aku sampaikan kepadamu, bahwa pada malam dia dikhianati, Tuhan Yesus telah mengambil roti. Dan selepas mengucap syukur, dia telah memecah-mecahkan roti itu lalu berkata, ambil dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untukmu. Lakukanlah ini sebagai peringatan kepadaku. Mari kita ambil.
tentang cawan. Ayat 25. Demikian juga sudah makan, dia mengambil cawan itu sambil berkata, cawan ini perjanjian baru dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, lakukan ini sebagai peringatan kepadaku. Karena setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan, dengan cara demikian, kamu memberitakan kematian Tuhan hingga kedatangannya. Mari kita minum. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bersama dalam kebaktian kami pada pagi hari ini, dan Bapa dalam pendengaran firman-Mu, penyampaian firman-Mu, dan juga Tuhan bersatu dalam persekutuan kami dalam mengadakan perjamuan kudus. Kami bersyukur Bapa, inilah kami anak-anak-Mu mengingati bahwa ini adalah kami menerima kasih-Mu. Kasih-Mu yang sangat besar kepada kami. Karena Kau Tuhan tahu kehidupan kami bukan di dunia ini, tapi akan bersama dengan Engkau. Kami bersyukur Bapa, kehidupan kami adalah kehidupan yang lepas daripada kuasa iblis. Tuhan Yesus, Engkau telah datang memberi diri-Mu untuk mati di salib, untuk menebus segala dosa kami, dan mencurahkan darah-Mu, memberi kami hidup yang baru. Oh, kami bersyukur Bapa, Engkau menyelamatkan kami melalui anak-Mu Yesus Kristus, melalui karena kasih-Mu dan keadilan-Mu yang jatuh kepada Dia, dan kami memiliki hidup yang baru dan mempunyai hubungan yang baru dengan Engkau Bapa. Dan kami bersyukur Bapa, inilah harapan kami untuk setiap hari. Iman kami akan terus diteguhkan karena kami Tuhan mengetahui Engkau begitu mengasihi kami, dan kami meresponi atas kasih-Mu Tuhan untuk memberi hidup kami sepenuhnya mengikut Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau akan menyertai kami, dan segala apa yang telah disampaikan Bapa, biar kami tahu Bapa, pengharapan kami yang Engkau janjikan, harapan yang penuh berkat dan penyataan kemuliaan-Mu. Kami tidak akan kecewa. Kami akan bersama dengan Tuhan karena ini iman kami, dan ketekunan kami kepada iman kami, dan kepercayaan kami kepada kuasa-Mu Tuhan ada untuk kami. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari awal hingga akhir kebaktian kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Oke, terima Allah, berkat Tuhan, janji Tuhan daripada Bilangan 6:24 hingga 26. Yehova memberkati kamu dan melindungi kamu. Yehova menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Yehova menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu kedamaian. Amin. Yesus, kami bersyukur Engkau akan menyertai kami pada minggu yang akan datang ini atas janji-Mu yang Kau telah menyatakan. Terima kasih Bapa. Kami menunggu kedatangan-Mu Tuhan Yesus. Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.